Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk topik kali ini lagi viral ya. Ada sebuah kasus yang menimpa dari saham Telkom. Ya, tapi kita kali ini akan membongkar ya, terungkap ya alasan ini tersangka kasus Telkom berani lakukan korupsi ya. Dan gini strategi di sahamnya untuk besok. Ya, kita akan ungkap penjelasan mengenai kenapa kok ada korupsi ya di saham Telkom. Nah, sehingga dengan adanya seperti ini negara itu dirugikan sekitar 236 miliar. Ya, ini dilakukan oleh ini ya. Dan topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya itu dari CNN Indonesia, yang mana beritanya itu kayak gini ya. Ya, Kejaksaan Negeri tetapkan pimpinan anak usaha Telkom tersangka korupsi. Ya, ini ya yang dikorupsi sekitar 236 miliar. Ya, ini dilakukan oleh Elsa Danardono ya di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Salemba, dan selanjutnya menunggu proses tahap 2 kepada penuntut umum. Ya. Sekilas ya, siapa itu ini ya, ini pelakunya. Ya, Elsa. Jadi gini teman-teman. Ya. Sebelum kita membahas mengenai dari saham Telkom ini, ya, dari sisi valuasi keuangannya dulu ya, terus bagaimana strateginya dan juga market makernya, nanti kita akan ungkap ya secara pasti ya. Ini yang menjadi keprihatinan ya mengenai dari saham Telkom ini itu didasari dari sini ya. Kalian bisa melihat ya dari sisi laporan penjualan dari saham Telkom ini kasus ini pada tahun 2018 ya, 2016 sampai 2000 berapa ini ya, ini mana ya? Oh ya, ini 2017 sampai tahun 2018 ya, ini dan ini yang kalian bisa cermati ya, alasan pelaku melakukan korupsi ya, karena korupsi dalam hal ini itu menyelewengkan dana ya di kasus Telkom ini. Kalian bisa lihat ya, total penjualan di saham Telkom ini cukup bagus ya. Dari tahun 2020 dia mencatatkan penjualan sekitar 66,8 triliun, kini naik menjadi 73 triliun. Tahun kemarin itu 71 triliun ya. Dan net income-nya juga tumbuh. Ya, seperti itu. Itu apa, Min? Kasusnya itu seperti apa? Ya ini ya, apabila kalian itu bekerja di salah satu instansi ya, instansi manapun ya, biasanya dituntut untuk melakukan perubahan atau inovasi ya, yang dilakukan Pak siapa ini namanya, lupa saya. Elisa Danardono ya, Pak Elisa ini ya, dia itu manuver dana belanja dari Telkom ini dialihkan untuk kerjasama bisnis yang lain. Nah, ini kalau di negara kita ini termasuk tindakan korupsi ya, karena menyelewengkan dana digunakan ke hal sumber lain. Karena satu sisi ya gimana ya, di lapangan itu ya voucher Telkom dan lain sebagainya itu terjadi seperti itu teman-teman ya. Jadi investornya itu pinginnya itu untung ya. Karyawannya tuntutannya gede juga. Ya, seperti itu. Makanya dia kena kasus, ada 7 yang kena ya, seperti itu. Lalu bagaimana perkembangannya, Min? Ya, kita bisa lihat ya, ini cukup bagus ya, setelah diracik beliau ini cukup bagus ya. Namun satu sisi sahamnya rontok ya, seperti itu. Melihat dari laporan keuangannya cukup bagus ya, PI rasionya juga bagus, PBV-nya juga stabil ya, seperti itu. Return asetnya juga menurun, return equity-nya juga menurun ya. Ini ya yang terjadi pada saham Telkom ya, tahun 2018 nih kasusnya. 17-18 ini turun ya, terus naik, turun lagi, langsung diangkat, bung. Nah, cuman satu sisi mengenai dari saham Telkom ini, dia itu masih uptrend
Ya, jadi seperti itu. Jadi masih uptrend ya siklusnya. Ya, karena ini salah satu perusahaan BUMN ya, Telkom ini ya. Kayaknya betul nggak sih Telkom ini? Ya, ini ya. Terus bagaimana Min prestasinya di saham Telkom ini terkait hal tersebut? Ya, masih bagus ya. Karena ini ya di regulasi internal Telkom itu gede-gede yang main ya. Ya tahu sendirilah ya, kita nggak usah publish di sini karena cukup signifikan. Kita fokus di yang ada data-datanya saja. Ya. Telkom ini masuk di LQ45, JI juga masuk, Kompas 100 juga masuk, dan Bisnis 27 juga masuk. Itu artinya apa? Bahwa di saham Telkom ini yang main itu adalah investor kakap. Ya, yakin bisa dipengguri. Sehingga ya saham Telkom ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest ya, jadi bukan untuk scalper ya, untuk nyopet-nyopet ya harian ini nggak bisa di saham Telkom, nunggu waktu momentumnya ya. Kenapa kok bisa demikian? Volatilitasnya kecil, volumenya cukup gede, dan nilai transaksinya cukup gede. Kalian bisa cermati untuk transaksi hariannya ini notabene mayoritas ya diangkat sama ini ya teman-teman, market maker ya. Seperti itu, ini diangkat sama market maker ini. Ya, jadi langsung naik. Mayoritas yang kena itu adalah para investor retail ya. Seperti itu. Kenanya apa? Ya kena orderan belinya seperti itu. Dia kena ya, langsung diangkat naik ke atas. Dan ini yang terjadi, Telkom itu ternyata diakumulasi oleh asing. Ya, asing ini mengakumulasi sejak kapan, Min? Sejak tanggal 7 Juli ya sampai tanggal 6 Oktober kemarin terus mengakumulasi ya. Turun masuk lagi, turun masuk lagi, turun masuk lagi. Ya. Dengan melihat seperti ini itu artinya apa? Kita nempel saja sama bandar ya. Nempel saja, uang kita itu kecil, kita itu adalah retail carry ya, kayak Mimin ini adalah retail carry yang sukanya numpang ya. Karena untuk menggerakkan dari saham Telkom ini memang dananya harus gede juga. Dan tadi itu yang mengakumulasi siapa, Min? Ya, ini ya. Diakumulasi oleh KZ, AK, XC, CD, HP ya, ini yang mengakumulasi dari Telkom. Dan yang distribusi siapa? YU, PD, CC, YP, FS, BK, AG, OD. Ya, ini dari saham Telkom ini ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana Min mengenai dari strategi di saham Telkom ini? Ya seperti itu. Strateginya ini berhubung saham yang sangat liquid dan selalu bagi dividen juga. Ya, ini Telkom itu masih countergonya masih sideways. Apa itu sideways? Jadi rentangnya itu masih di situ-situ saja ya. Rentang di saham Telkom ini ada di harga 3.671 sampai di area 3.844 ya. Seperti itu, dan selamat ya yang sudah mengikuti channel kami kemarin bahwa tak suruh untuk masuk di 3717 dan juga di harga 3731, dan ini saham Telkom ini sudah terbang ya sampai ke 3800. Target jangka pendek di saham Telkom ini ada di mana, Min? Ya, Telkom ini akan menguji resist di area 3840-an ya, seperti itu. Ini untuk target kalian yang terbaru ya mengenai dari saham Telkom ini. Dan kalau kita cermati mengenai dari saham Telkom ini ya, untuk kalian yang belum punya barang, silahkan kalian bisa ambil saja di harga 3.770 dan juga di harga 3.749. Untuk targetnya seperti ini ya, ada di harga 3.804 dan juga di harga 3.844 mengenai dari saham Telkom ini. Untuk stop lossnya ada di harga 3.660 ya. Dan ingat ya, Telkom ini untuk swing dan juga untuk invest, jadi jangan untuk trading ya. Kalau untuk trading nunggu momentum terbaik ya, seperti itu ya, seperti ini ya. Kalian bisa kok trading di 3730, nanti ya jualan agak perlahan di harga 3790 ya. Seperti itu mengenai dari saham Telkom ini. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih juga bagi para rekan-rekan kami yang akhirnya portofolio kan itu bisa hijau terus. Mohon maaf ya bagi para rekan kami yang sudah ngantri channel ini ya untuk dibikinkan grup ya sejak 1 tahun yang lalu, namun kami belum terrealisasi untuk bikinkan grup untuk kalian. Kenapa Min? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya, dan langsung kabari kepada teman-teman yang ini ya, seperti itu. Dan kita langsung share di grup komunitas ya, seperti itu, komunitas YouTube. Dan ini hasil kerja tim kami. Di bulan September kemarin kita rekomendasi ada 54 stok yang terdiri profitnya ada 42, holdnya itu 1, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Min mengenai dari cara untuk masuknya? Ya, ini ya cara masuknya. Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini, dan nanti kalian tinggal pencet nih tombol gabung ya. Setelah kalian pencet tombol gabung, kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok atau enggak yang rekomendasi pasti cuan ya. Seperti itu, pilih yang antara salah satu ini. Kenapa kok pilih yang itu? Ya, karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten. Dan untuk target profit kami harian 1 sampai 3% dan ada untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Ya, jadi seperti itu. Lalu ada level 1, 3, 4 ini adalah level ya untuk sewaran kalian saja. Ya, seperti itu. Ya. Kita ada inovasi terbaru ya teman-teman ya. Setelah kita sudah bikin grup di YouTube, kami juga bikin grup yang ada di Telegram. Bagaimana cara agar masuk di grup Telegramin? Deskripsi di bawah ini ya ada tulisan grup Telegram, silahkan kalian diklik saja, nanti ikuti prosedurnya, nanti kalian pilih level 1. Kenapa kok pilih level 1? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok ya, seperti yang ada di YouTube ya, seperti itu. Dan terus apa bedanya Min antara grup Telegram dan juga grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya itu lebih murah yang ada di Telegram. Kenapa kok bisa murah? Karena kami baru saja bikin sekitar 1 bulan yang lalu atas masukan dari subscriber kami yang kesulitan untuk masuk di grup YouTube ya, seperti itu. Makanya kita bikinkan grup Telegram khusus untuk kalian. Dan kabar terbaru ya untuk kalian, kelas investor pemula kini dibuka kembali bulan Oktober ya. Kelas investasi saham untuk pemula yang akan kita selenggarakan tanggal 28 Oktober tahun 2023 via Google Meet ya, pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan materi yang akan kita sampaikan untuk kalian ya atau workshop ini ya, mengenai dari money management, cara entry biar bisa cuan, terus cara mendeteksi bandar masuk, terus strategi cuan secara konsisten. Ya, seperti itu kita akan share kepada kalian ya. Dan kelas ini khusus untuk kalian yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, kalian itu loss terus ya, ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran kita akan dampingi ya. Kita akan mengubah psikologis kalian itu biar bisa bertahan lama di pasar modal. Ya, seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya Firman Happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas saham yang lainnya lagi. Ya, seperti itu. Bye bye.